masalah. Sebab dalam masalah akidah sedikit saja melenceng, orang bisa dihukum dengan hukum kafir. Alhamdulillah. Misalnya begini, saya sakit, kemudian sembuh dari sakit karena minum obat batuk, OBH misalnya, obat batuk OBH. Kalau yang ngomong, kalau mutakallim berkeyakinan bahwasanya yang menyembuhkan penyakit batuk itu adalah OBH, bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak bisa ditawar lagi, maka sudah menjadi harga mati bahwa orang tersebut naudzubillah kafir. Kenapa kok kafir? Karena ia mengetikkan bahwa masih ada pekerjaan yang dilakukan oleh selain daripada Allah. Padahal katanya semua pekerjaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini makna daripada Tuhan yang Maha Esa. Kalau misalnya ia berkeyakinan dan mengiktikadkan bahwa bukan sama OBH, tapi Allah menitipkan kemampuan menyembuhkan pada obat OBH. Barang siapa yang berkeyakinan seperti itu, maka orang tersebut jahilun fasik, orang yang bodoh dan dosa besar. Seharusnya bagaimana dong? Seharusnya batuk saya ini sembuh, disembuhkan sama Allah, berbarengan dengan saya minum OBH. Jadi tidak selalu OBH bisa menyembuhkan, yang menyembuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau penyakit dari perut, air makan durian 3. Kenyangnya itu bukan durian yang bikin kenyang, yang bikin kenyang Allah. Cuma saat itu berbarengan dengan kita makan durian 3, karena ada orang yang makan terus menerus namun tidak kenyang. Pentingnya itu begitu ya. Jangan sampai ya sholat terus, ngaji terus, tidak tahunya di sini ada akidah salah, ada akidah yang melenceng dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jangan salah, orang yang bunuh Sayyidina Ali itu bukan orang kafir, Muslim. Baik. Jadi minggu besok datang. Kalau kita ada halangan datang. Kalau tak penting-penting amat, halangan sih nggak ada. Cuman malasnya bukan dalam kepala Allah. Kalau sudah malas dijadikan alasan, itu sudah menjadi harga mati bahwa orang yang dulu beralaskan tingkah kemalasan sampai kapanpun tidak akan pernah dapat, tidak akan pernah bisa menghasilkan apa yang diinginkan dan dicita-citakan. Lain raya asal keiman, harus tunggu terus sampai saya terus bukan selalu diumumkan, selalu diberitakan
Kok pengen banyak pengikut? Enggak. Saudara mau ikut silakan, tidak ikut juga silakan. Apa yang saya sampaikan semata-mata amar ma'ruf nahi. Orang kalau ngajinya kepengen banyak pengikut, orang kalau ngajinya supaya dihormat sama orang lain, kalau kurang sebut kiai nanti salah cium tangan, banyaknya masih amplop. Nah, kalau orang ngajinya kayak begitu, sa'in fi ilami nafsi, kata Imam Ghazali, itu orang yang lagi ngaji, zahirnya, hakikatnya sedang berusaha untuk menghancurkan diri sendiri. Naudzubillah, naudzubillah. Innamal a'mal baik buruknya nanti apa yang kita kerjakan tergantung bagaimana niat. Kan begitu ya. Bisa nyaho dan pernah hadir resep nanti makan minggu. Soal beres ngopi, beres ngaji kopi, teh manis, budaya, bio, kapal api sudah disediakan. Umanawa eta madai, terus dalalahan, gus beres dahar teh, ini nyata. Puncak klimaks daripada kebahagiaan teh naon ngadu bako. Perlu intinya yang sekitar apa biar sampai kota Bangkok dari teman asa nostalgia bagi kita Pareto panggulannya Pareto kos kereta api itu sama di sini nah dua petang sekali bisa dah ya pada pengajian kita di malam Jumat kemarin dikatakan bahwa senantiasa atasmu berusaha memperbanyak puasa khususnya pada bulan-bulan haram dan hari-hari yang dimuliakan seperti Senin dan Kamis dan di Ayyamul Bid 3 hari di tengah bulan 13, 14, 15 13, 14, 15 ini puasa di tanggal 13, 14, 15 tidak pernah ditinggalkan sama Rasulullah meski Rasul ada dalam keadaan bepergian biar dalam perjalanan tetap kalau 13, 14, 14 puasa. Walam an-nasiyama kuturi Allah dan ketahuilah bahwa puasa itu adalah kutubnya riyadhah. Apa itu kutub? Dikatakan likulli qaumin kutbun. Yang demikian perlu karena kebanyakan orang sekarang cuma bisa ngomongin di bahasa dikutip. Begitu ditanya apa itu artinya, tanya apa oke. Saya sebut-sebut, saya bukan soalnya gitu. Jangan sampai seperti itu. Ya, likulli qaumin kutbun. Tiap kaum itu ada kutubnya. Yang menjadi kutub daripada kaum adalah mereka dia yang paling depan, yang paling pintar, yang paling bijaksana, yang paling alim. Itu adalah kutubnya kaum. Dia yang paling depan. Kalau dikatakan kutbul aulia, kutubnya para wali, maka dialah yang paling muncul, dialah yang terdepan, dialah yang paling alim, dialah yang paling penuh ilmunya. Puasa adalah kutubnya Allah, kutubnya. Wa asasul jahadah, dan puasa itu merupakan fondasi daripada mujahadah. Apa itu mujahadah? Secara bahasa, mujahadah itu adalah memerangi. Apa yang kita perangi? Tentu saja perang yang terbesar adalah perang melawan nafsu yang ada pada diri kita. Jadi kalau kita semua dituntut untuk memerangi nafsu, maka fondasi daripada memerangi nafsu adalah berpuasa.
puasa menggeranya ayo langsung kebahagiaan kita dengan puasa mah jadi berkurang, turun. Betul, lamun aya lalaki geus nyem seneng hayang kawin, awewe aya anu kapentaana teh kira-kira hayang dipanggulikeun enmek jamaarna enmek can gua kan wae duit nanti can kauli jamaah aja can yang resepsi. Kalau seperti itu keberadaannya fa'alaihi bisyami salasati ayyam, maka ia harus berpuasa selama 3 supaya yang selama ngurangan turun. Kalau lagi Allah kali lagi kalau dikatakan ini bukan lagi sih 50. Idan tasyar zakarul rajul zahaba sabaqli. Kalau di rumah enak aja bisa dia. Budak kata madikin udah ada siap udah denges ya. Kalau bangun kelamin seorang laki-laki udah sintonga 2/3 akalnya lebih 2/3. Kalau 2/3 yang hilang, berarti yang tersisa hanya 1/3. Lebih. Tapi kalau wangi mau anda itu mau satu. Nitip jelma nanti di Cikeas. Alhamdulillah. Itu mujahadah, memerangi hawa nafsu. Jadi puasa itu dasarnya memerangi hawa nafsu. Dasarnya itu puasa. Bahwa baroda an-nasawma nisfu sabri, dan telah wajib bahwa sesungguhnya puasa itu separuh daripada sabar. Sabar itu sendiri merupakan solusi dari semua kesulitan yang kita hadapi. Kesulitan apapun kalau kita hadapi dengan sabar, insya Allah kita akan dapat menemukan jalan keluar dari kesulitan tersebut. Sabar. Innallaha ma'as, dan puasa merupakan panuh daripada kesabaran tersebut. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabar itu sabar nandangan musibah, sabar nalika ngalaksanakeun taat, sabar nalika ngajauhkeun diri tina perbuatan masih kita lagi taat sekarang, sabar dikit lagi. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amali ibni adam yudha'aful hasanatu bi asyri amsalha ila sab'i mi'ati difin. Setiap amal anak Adam itu dilipat gandakan kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 10 misilnya. Firman Allah, man jaa bil hasanati falahu asyru amsal ila sab'i mi'ati difin, sampai dengan 700 lipat. Qala Allah taala, berfirman Allah Subhanahu wa taala, illa siyama, terkecuali puasa. Kalau amal dilipat gandakan minimal 1/10 sampai dengan 1/700 oleh Allah dikecualikan, illa siyama, terkecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzibi, karena sesungguhnya puasa ini untukku dan aku yang akan membalasnya. Ini firman Allah Subhanahu wa taala.
Yada'u syahwata wa ta'ama wa syarabahu min ajli. Ia meninggalkan syahwatnya, ia meninggalkan makanannya, ia menepis minumannya karena aku, maka aku yang akan membalasnya. Jadi mengenai puasa tidak ada yang tahu berapa pahalanya, karena Allah langsung yang membalas. Itu urusan Allah. Itu lagi lisa ini farhatani, bagi orang yang berpuasa ada dua kegembiraan. Farhatun inda fatrihi, fitrihi, satu kegembiraan pada ketika dia berpuasa, umumnya agak berbuka. Satu kegembiraan pada ketika dia berbuka puasa. Wa farhatun inda liqa'i rabbi, dan satu kegembiraan ketika ia bertemu Tuhannya nanti di akhirat. Tinggal kacida wala qulubi famissaimi atyabu indallahi min rihil miski, dan sungguh bau abak terakhir bau abak lamudanya bau abak katangan sehari calangakeun sumut meong kabel eta bau abak itu bau sumut meong. Bau ababnya mulut orang yang berpuasa atyabu indallahi min rihil miski, itu lebih wangi menurut Allah ketimbang wanginya aroma minyak misk. Kan gini, sunat kita siwak meskipun sedang berpuasa sampai dengan zawal. Kalau sudah zawal tidak boleh bersiwak, tidak boleh yusur. Karena ini bau abang tersumut jelema anu puasa lebih sengit bumbu Allah dibandingkan aroma minyak isi. Ieu teh manana ya? Menurut Imam Ghazali maknanya begini. Maknanya bau abab nasumut jelema anu pasti maksudnya membiarkan mulut menjadi bau abab karena tidak bersiwak. Bagi orang yang berpuasa itu lebih afdal ketimbang seumpama orang yang berangkat menunaikan ibadah sholat Jumat selepas dia mandi pakaian bersih dan mengenakan aroma minyak isi pas benar penyakit lebih itu lebih besar pahalanya membiarkan bapak ketimbang kita berangkat cuma pakai minyak isi. Nah, gitunya tadi. Nah, cuma begini, memang wali itu ya wali itu bukan kayak kita. Pernah sekali waktu di bulan puasa, saya itu kita sedang haji pasaran dan badannya kurang sehat. Takut nggak tamat, maka saya berziarah ke Umar. Kalau itu masih di pasar Minggu sama menjahit berdua sampai di sana sudah ada tulisan selama bulan puasa tidak terima tamu. Besar tulisannya. Dalam hati saya niat di rumah mau ketemu sama Abi Umar. Tapi di sini kita dapati tulisan selama bulan puasa tidak terima tamu. Ya biar aja pokoknya kita sudah sampai kembali. Sampai ke Kurban, sampai ke tempat duduk sebentar, baru kita balik pada keluar. Itu pas kira-kira jam 12, setengah 12 keluar. Mau pulang lagi di sini. Gak tahu ada yang tok kaca di kota. Begitu kita nengok, nggak tahunya Habib Umar.
bukan dari ruangan yang bisa terima tamu, tapi di ruangan saja. Buat ngelapin kita nyamperin, masuk, duduk, berhadapan-hadapan. Habib Umar kelihatannya baru bangun tidur. Kata Habib Umar, lihat, nunjukin bibirnya, ini bibir kering. Itu bukan dideketin sama muka saya, kira-kira sih. Lihat, kering. Kita sedang diperes sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dihabiskan dosa-dosa kita dengan berpuasa. Itu waktu mengucapkan, lihat, bibir kering. Kita sedang diperas oleh Allah, dihabiskan semua dosa-dosa. Bau mulutnya masuk ke hidung semua, dekat. Bau mulut dari ke sini. Kayak apa baunya? Jawabannya, baunya itu saya tidak kenal. Bau apa itu? Yang pasti dibanding minyak sebisik lebih wangi itu. Itu jam 2, kira-kira jam setengah 12 siang di Jakarta, dan terik dan tidak bisa kita bayangkan. Plus kita dalam keadaan berpuasa, kita bayangin ngetek kan itu nanti daerah terbuka motor, mobil motor itu panas. Begitu aroma dari mulut Habib Umar itu masuk ke itu, sepertinya aroma itu berjalan seluruh sekarang. Entah apa langsung itu panas, masa kita hausnya, mana tak segar. Ini karoma. Ini karoma. Seharusnya itu baunya bau apa tadi? Bau apa? Mulut, harimau, tetapi yang keluar malah lagi. Pulang saya berpikir, yang saya temukan dalam hadis, lahulu bukan Israel, adyaba Allah dan rizki, dan rizki. Ini kata kiasan sebenarnya. Tapi kalau yang terjadi, yang saya alami, justru keluar dari hati mulut Habib Umar. Itu persis seperti redaksi hadis. Hal-hal yang mungkin tidak bisa terjadi atas kita, kalau bagi para wali bisa saja terjadi. Ya. Wallahu yaqulul haqqa wa huwa yahdis sabil. Allah yang membacakan kebenaran, dan Dia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menunjukkan kepada jalan kebenaran dan jalan yang lurus. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma istaudi'atuka ma'alamtani Wadduhu ilayya Ita hajati ilaihi La tansani